Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9B, Waalaikumsalam. bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah kalau baik-baik saja dan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Ayo anak-anakku kelas 9B, baru 7 anak yang bergabung MET. Silahkan yang belum segera bergabung pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku kelas 9B, kemarin kan pelajaran Bahasa Indonesia membahas mengenai penilaian harian bab 2. Ya? Betul? Nggih. Iya. Kemarin yang penilaian harian bab 2, yang pilihan ganda sampai nomor berapa coba? Sampai nomor berapa? Dimas, dengar Bu Novi? Dengar. Iya, sampai nomor berapa Dimas kemarin membahas penilaian harian? Ini nanti kita lanjutkan sampai dengan Romawi 3 ya. Sampai nomor berapa? C nomor 1, Bu. Bab 3. Yang isian yang bab 3 apa? Yang Romawi 3? Nggih. Romawi 3 apa Romawi 2? 3. Nadia, Romawi 3 Nadia. Iya, Bu. Sudah dikerjakan semua? Sudah dikerjakan semua untuk yang Romawi 3? Dimas sudah dikerjakan? Dereng. Ainun belum? Kenapa belum? Kenapa belum Ainun? Lupa. Lupa? Ada tugas pelajaran yang lainnya? Zulfa, LKS-nya dipersiapkan sudah? Sudah, Bu. Iya. Jadi kita membahas yang mengenai yang Romawi 3 ya, yang C ya. Dibuka ya LKS-nya ya, halaman 29. Sudah dibuka semuanya? Udah, Bu. Iya. Coba sekarang yang baru bergabung, Zulfa Izarah, dibaca dan dijawab ya. Nomor 1 silahkan, nanti bergantian. Romawi 3, Bu. Iya, yang C, yang Romawi 3. Dibaca soalnya dulu, setelah itu baru dijawab. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru merupakan ujung tombak meningkatkan pendidikan suatu negara. Inilah makna dari guru. Buatlah kalimat pidato di atas. Jadi kita harus menghargai guru kita. Gimana jawabannya? Coba diulang kembali. Lebih keras. Jadi kita harus menghargai guru kita. Perhatikan ya, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa ya. Guru merupakan ujung tombak meningkatkan pendidikan suatu negara, titik-titik. Inilah makna dari Hari Guru. Buatlah kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato di atas. Tadi jawabannya Zulfa bagaimana? Jadi kita harus menghargai guru kita. Jadi kita harus menghargai guru kita ya. Perhatikan yang kalimat sebelumnya ya. Jadi harus ada kaitannya dengan kata yang sebelumnya. Suatu negara jadi harus, nah kan kurang tepat. Ya, jadi jawabannya kurang tepat. Silahkan yang lainnya mungkin bisa melengkapi. Dimas coba. Silahkan Dimas. Nomor berapa, Bu? Gimana? Nomor berapa? Nomor 1. Tadi menyimak apa enggak?
Kok malah tanya nomor berapa? Dimas tadi nyimak apa enggak? Apa Bu? Oh, Dimas tadi menyimak apa enggak? Zulfa. Iya. Nah iya kok tanya nomor berapa Bu? Kok tanya gitu. Berarti kan yang lainnya menyimak ya, menyimak, mendengarkan kalau temannya baru membaca soalnya. Jadi kalau Bu Novi nanti melemparkan pertanyaan, jadi kalian siap ya, begitu ya. Jangan keluar masuk ya, mengikuti terus. Ngelek Bu. Oh ngelek. Ya silakan Dimas, nomor 1. Jawabannya apa? Tadi jawabannya Zulfa kurang tepat. Coba silahkan Dimas. Atau mau dibaca soalnya dulu enggak apa-apa. Coba dibaca aja dulu Dimas. Boleh. Jawabannya apa soalnya? Soalnya, soal dan jawabannya. Silahkan. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru merupakan ujung tombak meningkatkan pendidikan satu negara. Jadi inilah makna dari Hari Guru. Buatlah kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato di atas. Iya, apa yang titik-titiknya itu jawabannya bagaimana? Yang lainnya juga siap, jadi nanti kalau Bu Novi tanya, kalian sudah bisa menjawabnya. Tidak hanya Dimas saja, yang lainnya juga. Bagaimana Dimas? Jawabannya jadi harus menghargai guru kita. Jadi jawabannya hampir sama dengan Zulfa ya. Zulfa Isarah ya. Sekelas jawabannya sama. Kok tahu jawabannya satu kelas sama? Sanjaya? Tahu. Kok tahu? Jawaban saya juga gitu Bu. Ini yang di pondok ya? Enggak ya, 9B enggak di pondok ya? Ya berarti kan ya, jadi jawabannya itu kurang tepat ya. Jadi yang tepatnya yaitu guru mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendidik anak-anak bangsa. Ya, jadi yang kurang lengkap silahkan dilengkapi dulu. Bu Novi ulangi lagi ya. Jadi guru mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendidik anak-anak bangsa. Sudah jelas Bu Novi bicara? Sudah. Ya, silahkan dilengkapi dulu, dibetulkan dulu yang jawabannya masih salah. Ulangi Bu, ulangi. Ya, Bu Novi ulangi lagi. Guru mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendidik anak-anak bangsa. Guru mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendidik anak-anak bangsa. Sudah jelas? Sudah selesai, Cah? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang yang nomor 2. Silakan siapa yang mau membaca dan menjawab yang nomor 2. Silakan siapa? Triangga yang baru bergabung. Roset. Siapa? Rosid. Nggih. Mana Rosid? Kok enggak dengar Bu Novi bicara? Rosid Nurrahman. Ya Bu. Ya, silakan nomor 2 dibaca dan dijawab. SMP Ceria melaksanakan pelantikan ketua OSIS yang baru terpilih. Nova sebagai ketua OSIS SMP Ceria yang baru terpilih memberikan pidato sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Coba diulang lagi, soalnya belum kamu baca ya, kok langsung SMP Ceria melaksanakan. Nah, soalnya dibaca dulu. Diulang. Buatlah pembukaan pidato berdasar ilustrasi di bawah ini. SMP Ceria melaksanakan pelantikan ketua OSIS yang baru terpilih. Nova sebagai ketua OSIS SMP Ceria yang baru terpilih memberikan pidato sambutan.
Terus yang jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Udah, hanya itu saja. Oke. Ya. Silahkan siapa yang mau melengkapi, masih kurang lengkap itu jawabannya Rosid. Jadi kan sudah disebutkan ilustrasinya ya. SMP Ceria melaksanakan pelantikan ketua OSIS yang baru terpilih. Nova sebagai ketua OSIS SMP Ceria yang baru terpilih memberikan pidato sambutan. Ya, jadi paling tidak pembukaan pidatonya itu ya ada kaitannya dengan pemilihan pelantikan ketua OSIS. Begitu ya. Siapa yang mau melengkapi? Silahkan. Selain Rosid, yo, Sanjaya. Nggih, Ya, silahkan dilengkapi jawabannya Rosid. kan soalnya Bu. Ya, Buatlah pembukaan pidato berdasar ilustrasi di bawah ini. SMP Ceria melaksanakan pelantikan ketua OSIS yang baru terpilih. Nova sebagai ketua OSIS SMP Ceria yang baru terpilih memberikan pidato sambutan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam acara pelantikan ketua. gimana Sanjaya? Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam acara pelantikan ketua OSIS. Ya, bisa ya. Jadi bisa seperti itu ya dalam membuat pembukaan pidato yang ilustrasinya tadi mengenai pelantikan ketua OSIS ya. Jadi jawabannya Rosid bisa dilengkapi sama Sanjaya ya. Jadi perhatikan Ainun Naim jangan rame sendiri ya. Ainun Naim jangan rame sendiri ya. Jadi lebih tepatnya lagi Bu Novi ulangi ya untuk jawaban yang nomor 2 ya. Pada kesempatan yang baik ini marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena kita masih dilimpahkan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pelantikan OSIS ya. Itu juga bisa ya. Jadi jawabannya Sanjaya dengan jawabannya Rosid digabung sudah betul ya. Jadi kalian bisa menulis contoh dari Sanjaya bisa, Bu Novi juga bisa ya. Silahkan yang masih salah boleh maksudnya Bu Novi bukan salah ya, yang kurang lengkap silahkan dilengkapi dulu. Sudah Cah? Sudah tahu semuanya ya. Sekarang kita melanjutkan yang nomor 3. Siapa nomor 3? Siapa? Naim. Ainun Naim. Iya silakan Ainun Naim. Tadi yang berisik tadi. Temannya baru membaca malah berisik sendiri. Ayo Ainun Naim. Ya, nomor 3. Struktur teks pidato yang pidato adalah sebuah bentuk modifikasi yang dilakukan dalam satu arah. Pidato biasanya digunakan untuk menyampaikan sebuah pikiran atau gagasan tentang suatu hal yang banyak orang. Pun. Ainun Naim ya, coba diulang kembali soalnya. Dibaca, silakan. Jelaskan struktur teks pidato yang benar. Iya. Jadi perhatikan ya, Naim didengarkan ya, Bu Novi bicara ya. Jelaskan struktur teks pidato yang benar ya. Di materi bab 2 itu ada dalam LKS. Apakah betul jawabannya seperti itu? Salah. Nah, ada yang jawab salah. Nah, Dimas. Coba difikir dulu Naim ya, difikir dulu. Dicari coba ada itu di LKS. Nah, berarti kelihatan nggak membaca ya? Hah? Ya dicari toh kok nomor berapa? Bab 2 kamu cari mana materinya yang mengenai itu. Ada. Jelaskan struktur teks pidato yang benar.
Nah, silakan kamu cari dulu, saya tunggu. Nanti kalau sudah ketemu silakan dibaca. Ada itu jawabannya banyak. Halaman 21 Ibu. Ya betul apa salah? Urut dhewe Im. Dicari sendiri. Nanti kalau sudah ketemu silahkan dibaca. Kelihatan nggak belajar Struktur ya? teks pidato terdiri atas 3 bagian. Isi pidato dan yang terakhir penutup pidato. Gimana Naim? Jawabannya banyak itu, tidak hanya itu. Di pembukaan, isi pidato, penutup pidato. Bon. Dijabarkan toh, kan soalnya kan jelaskan struktur teks pidato yang benar. Nah, jadi bagian-bagian itu apa saja isinya? Tidak hanya pembukaan, isi, penutup begitu saja tidak. Pembukaan teks pidato berisi A. Salam pembuka, B. Ucapan penghormatan, C. Ucapan syukur. 2. Isi pidato. Bagian isi adalah bagian inti dari suatu pidato. 3. Penutup pidato. Penutup pidato yang baik akan menimbulkan rasa simpati dari pendengar. A. Simpulan pendek dari uraian sebelumnya. Permintaan maaf kepada hadirin atas khilafan dan kesalahan. C. Salam menutup. Bon. Iya, berarti kan ya. Jadi sudah tahu maksudnya Ainun Naim? Ya, jadi jawaban kamu yang pertama tadi bukan seperti itu ya. Jadi kalau menjawab ya itu harus diperhatikan. Jangan asal menjawab ya. Jadi jelaskan struktur teks pidato yang benar ya, itu memang betul pembukaan yang pertama, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Tapi di samping itu juga dijabarkan. Jadi pembukaan di sini ya, pembukaan teks pidato di sini itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, salam pembuka, ucapan penghormatan, dan juga ucapan syukur ya, itu yang bagian dari pembukaan teks pidato. Sedangkan yang isi pidato itu bagian yang penting ya, karena dalam isi ini mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan ya. Jadi pada isi bab mengenai ini ya, itu akan menjelaskan secara detail dan juga jelas mengenai apa yang disampaikannya kepada para pendengar. Ya, itu yang mengenai bagian isi pidato. Sedangkan yang penutup pidato itu akhir dari sebuah pidato. Jadi pidato yang baik biasanya berisi yang pertama, kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan. Yang kedua, permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Yang terakhir baru salam penutup. Ya, begitu ya. Sudah jelas anak-anakku kelas 9B yang mengenai struktur teks pidato. Ainun Naim sudah jelas ya? Mo Agung sudah jelas? Ya, berarti kan sekarang kita lanjutkan yang nomor 4. Silahkan siapa yang mau membaca dan menjawab? Nomor 4. Nomor 4 silahkan. Angga. Angga. Nomor 2 buah. Angga nomor 4. Halo, mana Angga?
Paling ngaruh butuh bu. Suaranya nggak jelas Mo Agung. Dimas, ayo Tiduran bu, enggak bu. Dimas saja. Silakan Dimas dibaca dan dijawab. Soalnya Ya dibaca dulu itu kan ada teks pidatonya kan, itu menjawab soal nomor 4 dan 5. Teks pidatonya dibaca dulu baru dibaca soalnya, setelah itu dijawab. Silahkan Dimas. coba perhatikan, Socrates, dia adalah seorang manusia yang tidak selesai prestasinya melewati banyak sekali manusia sekolahan. Ia adalah pendiri Miss Robot dan juga negara Singapura hanyalah sebuah pulau kecil dengan penduduk yang kecil juga. Namun ekonomi regionalnya mampu dan mempengaruhi negara-negara lain yang jauh lebih besar dalam banyak hal. Semakin maju satu negara, semakin banyak orang yang terdidik dan banyak pula orang yang menganggur, maka semakin disarankan pentingnya dunia kewirausahaan. Pembangunan akan lebih berhasil jika ditunjang oleh wirausahaan yang dapat membuka lapang kerja karena kemampuan pemerintah sangat terbatas. Oleh sebab itu kita harus memiliki keyakinan diri dan kemauan yang kuat. Jelaskan struktur teks pidato di atas. Ya, silahkan. Jelaskan struktur teks pidato di atas. Jadi itu bagian mana ya yang baru kamu baca teks pidato itu? Maksudnya seperti itu Dimas. Isi pidato karena bagian itu mengandung berusaha dalam mencapai sesuatu. Iya betul ya, jadi jawabannya ya, jadi teks pidato itu adalah mengenai isi pidato ya, yang jawaban nomor 4. Betul ya Dimas ya. Silakan yang nomor 5. Agung bu mau baca. Agung, ya silakan Agung. Nomor 5, Gung. Agung. Mana enggak jawab Bu Novi gitu kok. Agung. Silakan Agung kalau mau membaca dan menjawab nomor 5. Mau Agung? Silakan yang lainnya saja. Mau Agung? Jelek bu. Gimana? Silakan di Sinyalnya jelek bu. suaranya putus-putus kamu bicaranya. Jelek bu, nggak bisa. Suaranya jelek, maksudnya sinyalnya kurang. Nge-lag ya, Ca? Nge-lag bu. Dicoba dulu, coba. Dicoba dulu. Silakan. Dicoba dulu Mo Agung. Dibaca teks pidatonya, silahkan Mo Agung. Agung. Ayo silahkan coba. Nanti kalau nge-lag, Bu Novi lempar ke yang lainnya. Coba silahkan. Bu Novi pengen tahu, silahkan. Mo Agung. Udah. Kok macet-macet? Udah yang lainnya saja, Sanjaya Raffi. Sanjaya Raffi. Nomor 5 bu. Iya, nomor 5. Kalau dereng garap bu nomor 5. Ya dibaca dulu, nanti kamu kan tahu. Dibaca lagi teks pidatonya. Silahkan. Sanjaya. Soalnya nopo teks pidatonya bu. Teks pidatonya kan kamu belum mengerjakan toh, maksudnya belum selesai mengerjakan toh. Dibaca dulu teks pidatonya biar kamu nanti bisa menjawab. Begitu Sanjaya, silahkan dibaca dulu. Coba perhatikan seperti Bill Gates, dia Bill hanyalah Gates. seorang Bill manusia Gates. yang tidak selesai pendidikannya, namun
per statistiknya melewati banyak sekali manusia sekolahan. Ia adalah pendiri Microsoft dan juga negara Singapura. Hanyalah sebuah pulau kecil dengan penduduk yang kecil juga. Namun ekonomi regionalnya mampu dan mempengaruhi negara-negara lainnya yang jauh lebih besar dalam banyak hal. Semakin maju suatu negara, semakin banyak pula orang yang menganggur. Masa pentingnya dunia kewirausahaan. Pembangunan akan lebih berhasil jika ditunjang oleh wirausahawan yang dapat membuka lapangan kerja karena kemampuan pemerintah sangat terbatas. Oleh sebab itu, kita harus memiliki keyakinan diri dan kemampuan yang kuat. Apakah isi teks pidato di atas? Ya, Bu Novi kasih waktu 2 menit, silahkan. Kalau tadi kan kamu belum mengerjakan, belum selesai. Ya, jadi apa isi teks pidato di atas? Silahkan, sudah Sanjaya? Sudah apa belum? Kita harus memiliki keyakinan diri dan kemauan yang kuat. Betul atau salah yang lainnya? Kita harus mempunyai apa? Coba diulang kembali. Ya, coba kalimatnya diperbaiki coba. Kita harus memiliki keyakinan diri dan kemauan yang kuat. Udah begitu saja? Yeah. Iya. Jadi jawabannya betul, cuman kurang sedikit ya. Jadi apa isi teks pidato di atas ya? Jadi isi pidato di atas itu tadi ya, maksudnya yang sudah dibaca kalian ya, itu ajakan supaya pemuda memiliki keyakinan diri dan kemauan kuat menjadi apa, Cah? Menjadi apa, ayo? Sanjaya? Sanjaya? Menjadi orang hebat. Menjadi wirausaha, orang hebat. Ya, jadi menjadi wirausaha ya. Bu Novi ulangi lagi ya. Jadi ajakan supaya pemuda memiliki keyakinan diri dan kemauan kuat menjadi wirausaha. Ya, jadi itu jawabannya nomor 5. Mungkin ada pertanyaan, silahkan yang mau bertanya mengenai ini tadi, penilaian harian bab 2. Ada yang mau ditanyakan enggak, Cah? Dimas? Agung? Nadia? Nadia? Enggak, Bu. Enggak, sudah jelas. Rosid? Ada yang mau ditanyakan, Rosid? Bu. Sudah jelas, Rosid? Sudah. Yang lainnya juga? Sudah, Bu. Udah. Kalau sudah jelas ya, untuk apa pelajaran berikutnya, untuk pertemuan yang akan datang ya, ini kok malah baru bergabung Naila. Sebentar, Naila. Naila. Iya, Bu. Kok baru bergabung, kenapa? Waktunya sudah habis kok baru baru bergabung, Baru buka kenapa? HP. Baru buka HP. Iya. Tapi kan sudah tahu toh mulainya jam berapa, sudah tahu kan? Mau ditanyakan Naila? Silakan. Yang mau tanya? Nggak ada. Tidak ada, yang lainnya sudah jelas? Sudah. Ya, berarti kan ya, jadi untuk pertemuan berikutnya ya, kalian pelajari yang bab 3 ya. Bab 3 itu mengenai
menyusun cerita pendek. Ya, jadi mungkin minggu depan nanti ketemu luringnya ya, tatap muka kelas 9. Jadi kamu pelajari untuk yang bab 3, menyusun cerita pendek. Ya. Jadi nanti setelah kalian pelajari, Bu Novi akan tanyakan ya, apa-apa yang mengenai cerita pendek. Ya, begitu ya. Tadi yang baru bergabung Naila ya, besok lagi kalau sudah tahu jadwalnya jam 8 dimulai, segera HP-nya dibuka ya Naila ya. Kenapa kok baru dibuka Naila? Baru bangun. Baru bangun. Wow, kata Mas Yasin wow itu loh. Cewek kok baru bangun jam segini. Tadi malam lembur apa? Tadi malam lembur apa Naila? Ngemblur HP Kan Bu karo wong lanang. TikTok kan paling Bu. TikTok kan ya Naila? Nang Bang Kalau Ju. Bu, nabi aja Bu, nabi aja pulpen. Ya berarti kan ya Cang, kalau kalian besoknya itu ada jam luring atau daring ya itu tidurnya jangan terlalu Ya di malam. Mustafa baru bergabung Bu. Didengarkan ya. Jadi paling tidak kamu tidur itu jam 9 harus sudah tidur ya. Apalagi itu cewek ya. Begitu juga cowok enggak boleh. Ya, begitu ya. Jadi kalau besok paginya ada jam luring ataupun daring, tidurnya maksimal jam 9 harus sudah tidur. Ya, apalagi sebentar lagi mau diadakan tatap muka. Ya, anak-anakku ya, kelas 9B ya. Ya, berarti kan Bu Novi ingatkan jangan lupa ya, buku catatan sama buku tugas yang belum lengkap dilengkapi. Karena nanti suatu saat Bu Novi suruh untuk melengkapi. Ya, dari waktu pertama kegiatan ini daring ya. Kalian yang kemarin-kemarin belum lengkap ya, silakan dilengkapi. Ya, sudah jelas? Udah. Ya. Sebelum Novi akhiri ada pertanyaan untuk mengenai ini tadi? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.